Seperti yang tadi sudah kita lakukan PSN di RT 2, itu 50% tuh ada di lingkungan luar rumah, terutama di sekitaran, kayak di dekat Potbingan, itu kan ada tampungan air hujan, tempat-tempat sampah. Hari ini kita akan berkunjung di Kelurahan Cakung Timur di RW 7. Kita akan melihat lokasi di RW 7 untuk melihat pembersihan jentik. Kita harapkan jentik di wilayah ataupun di rumah-rumah masyarakat tidak ada. Makanya kita giat dari puskesmas ataupun kader-kader Jumantik ataupun kader posyandu siap terjun ke lapangan untuk melihat kebersihan lingkungan. Bu Kasih-Kesmas, hari ini kita akan melihat pembersihan jentik nyamuk di wilayah. Jikalau ada jentik, bagaimana upaya kita, Bu? Pertama, kita memberikan penyuluhan. Kedua, kita melakukan pemantauan, sudah kita lakukan monitoring dan terbukti kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Ternyata kalau lingkungan kita tidak bersih, kalau lingkungan kita kotor, bisa juga menyebabkan lingkungan itu menjadi sarang nyamuk. Dan ini sudah kita buktikan. Botol-botol bekas yang dibiarkan tidak tertutup menjadi sarang air hujan, jadi sarang juga buat nyamuk untuk bertelur. Ya. Terima kasih, Bu. Hari ini kita duduk bareng nih, bisa ngobrol bersama kader-kader Jumantik dan kader Desa Wisma beserta nih dari tim kelurahan kita, Bu Kasih-Kesmas. Hari ini kita lagi kegiatan apa nih, Bu, di posyandu RW ini, di pos RW ini? PSN dan vaksinasi. Hari ini kita melihat kegiatan vaksin di RW 07, Kelurahan Cakung Timur dan PSN. Di sini kita pengen melihat nih, bagaimana cakupan vaksinasi di RW 7 dan bagaimana kebersihan lingkungannya. Sekarang nih saya pengen mau bertanya nih, yang pertama ke kader kader Jumantiknya ya, Bu ya. RW. Selamat siang, Bu. Siang. Nama Ibu siapa, Bu? Nama saya Bu Nurjana. Bu Nurjana. Ini RW 7. Di RW 7 ini ada berapa RT, Bu? 10. 10 RT. Ini mengenai Jumantiknya ini bagaimana giat-giat orang Ibu nih terhadap kunjungan rumah ini, Bu? Ya, untuk kader selama ini, untuk kader Jumantik saya, ya alhamdulillah pada giat-giat dan rajin-rajin. Cuman untuk yang enggak kesadarannya ya warganya. Kalau untuk kader Jumantiknya ya alhamdulillah sudah istilahnya sudah pada semangat, sudah pada rajin dan kompak lah. Tetapi warganya kenapa, Bu? Tapi warganya ya kadang-kadang suka ngeyel juga, mau diperiksa dianya nggak mau gitu. Ini, Bu, mengenai PSN ya, Jumantik. Bagaimana nih, Bu, ini misalnya nih kita berkunjung ke rumah orang Ya. di dalam botol aqua karena mereka rintik hujan, masuk ada jentik ini. Sebagai kader Jumantik nih, sebagai kader, bagaimana cara kita nih mengupayakan ini supaya tidak ada jentik nyamuk? Ya, pertama jalan keluarnya kita harus buang. Nah, buang itu harus kita tangurepin, lalu kita kasih penyuluhan kepada yang punya rumah itu.
Iya. Yang kedua Bu? Yang kedua, kebersihan lingkungannya, ya terutama botol-botol yang ada di samping depan rumah atau samping rumah, kita 3M-nya itu dikasih penyuluhan, masalah 3M-nya, barang-barang bekas harus dikubur. Saya pengen tahu nih Bu, coba Ibu terangkan apa yang dimaksud dengan 3M? Untuk yang 3M, pertama untuk menguras yang ada di dalam rumah. Yang kedua, untuk mengubur barang-barang bekas yang ada di lingkungan rumah. Yang ketiga, untuk menutup setelah dikubur atau setelah dikubur, kita harus tutup yang rapat. Tempat-tempat bak mandi juga kita di penampungan harus kita tutup. Giat PSN ini bagaimana? Apakah tiap hari ataukah tiap minggu? Bagaimana cara orang Ibu untuk terjun ke warga? Untuk kegiatan kita di RW 7, kita setiap hari Kamis untuk gerebek Jumantik cuma masing-masing RT. Jadi saya hari Kamis ini tugasnya di RT 1. Nah, itu kita gabung dengan Dawis yang ada di wilayah situ sama kader Jumantik. Nah, nanti Kamis berikutnya kita pindah lagi ke RT 2 seperti itu juga. Oh iya, makasih. Sekarang nih kita mau bertanya nih ke Kasera Kelurahan Cakung Timur. Selamat siang Bu Era. Siang Bu. Nah, ini tadi Bu Era kita sudah mendengar nih kader Jumantik bercerita bagaimana upaya mereka untuk membasmi 3M ini. Sekarang bagaimana tanggapan Ibu dari kelurahan ini hal kegiatan kader-kader Jumantik kita ini? Baik, terima kasih Ibu PSRD Kelurahan Cakung Timur, Ibu Ida. Yang dibilang sama Ibu Nurjanah tadi itu sudah benar ya, 3M. Tapi saya mau menambahkan satu lagi, yaitu perlu andil juga dari Ibu Dawis ya, Ibu Kader Dasawisma. Yang saya maksud di sini adalah Ibu Kader Dasawisma. Di sini ada Ibu Kader Dasawisma. Nggak ada ini. Ini koordinatornya tuh Bu. Perwakilannya sih. Irut, sini Irut. Koordinator Dawis. Jadi maksud saya di sini adalah kader Dasawisma itu kan dia membawahi 10 rumah di setiap RT. Jadi satu RT itu bisa ada 2-3 orang kader Dasawisma. Karena menurut saya kader Jumantik itu tentunya yang jumlahnya satu RW itu penduduknya ada berapa Bu? Penduduknya satu RW? Ada yang hafal nggak? 4 ribuan. Nah, 4 ribuan itu kalau cuma 10-11 kader Jumantik itu tentunya akan banyak yang tidak terpantau. Tapi kalau ada sekitar 53 kader Dawis itu terjun di 20 rumah masing-masing, di RT kan ada 2-3 Dawis, tentunya itu akan memberikan dampak yang positif, dalam artian dampak yang dimana kita nanti temukan tidak ada lagi jentik di setiap rumah. Terutama kalau jentik itu ditemukannya itu bukan di dalam rumah justru, tetapi di luar rumah. Seperti yang tadi sudah kita lakukan PSN di RT 2, itu 50% tuh ada di lingkungan luar rumah, terutama di sekitaran, kayak di dekat pot bunga, itu kan ada tampungan air hujan, tempat-tempat sampah yang lingkungannya masih kotor ya, banyak sampah yang tidak dikubur, yang berserakan begitu aja. Karena saya lihat di sini juga banyak warga yang ngumpulin botol-botol bekas dan gelas-gelas bekas aqua air minum. Jadi itu potensi di mana akan terjadi angka bebas jentik yang sangat rendah atau di bawah 50% lah kalau saya simpulkan. Kira-kira itu Bu. Jadi 3M bagus. Yang lebih bagus lagi kalau kita menggerakkan seluruh kader yang ada di lingkungan RW 7, terutama 53 kader Dasawisma dan 11 orang kader Jumantik. Demikian Bu Ida. Terima kasih Bu Era. Kita harapkan dengan ada kerjasama antara pihak kelurahan dan kader Jumantik serta kader Dasawisma RW, kelurahan RW
RW7 di Kelurahan Cakung Timur, bebas dari jentik nyamuk. Sehat itu mahal. Tadi kita telah mendengar pengarahan dari kader, dari Ibu Kasih-Kesmas, dari tim kelurahan. Hari ini kita mau mendengar dari Kesling, dari Puskesmas Kelurahan. Sekarang gini Bu, bagaimana nih Ibu sebagai Kesling di Kelurahan Cakung Timur, bagaimana saran Ibu terhadap kader-kader ini mengenai PSN ini Bu? Saya persilakan Bu. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Devi. Saya bekerja di Puskesmas Kelurahan Cakung Timur sebagai sanitarian atau kesehatan lingkungan yang biasa ibu-ibu tahu ya Bu ya. Dan bekerja sama juga dengan ibu-ibu kader Jumantik, kader Dawis juga. Kita sama-sama keliling untuk PSN bersama. Biasanya dilakukan setiap hari Jumat monitoring. Dikarenakan situasi pandemi ini, sekarang monitoring sudah berkurang, tapi tidak berkurang untuk ibu-ibu kader. Kalau kader tetap keliling untuk monitoring, tetap PSN dibantu oleh Dawis juga ya ibu-ibu ya, dibantu Dawis keliling ke rumah, nanti Dawisnya yang memonitor 20 rumah gitu, dan diinfokan ke kader Jumantiknya. Mungkin nanti kalau sudah pada keliling, kader Jumantik pun juga nanti akan menginfokan juga ke kelurahan dan ke saya juga via grup WhatsApp biasanya. Memang Cakung Timur untuk angka DBD nggak terlalu tinggi ya, masih sesuai lah. Tapi kalau untuk ABJ saya juga masih belum tahu ya, karena saya baru di sini. Tapi kalau untuk kasus, alhamdulillah Cakung Timur bukan kasus DBD tertinggi di wilayah Kecamatan Cakung gitu. Jadi tetap pertahankan supaya tetap kasusnya menurun, kalau bisa lebih turun lagi, lebih berkurang lagi, lebih solid lagi kader-kadernya antar Dawis dan Jumantiknya. Makasih Bu Devi. Mudah-mudahan Cakung Timur selalu oke.